Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai segala kegiatan kita hari ini, sejenak marilah kita mendengarkan sapaan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, renungan untuk kita pagi ini, Senin 27 November 2023, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikian firman Tuhan. Dosamu akan dihapus dan dilupakan. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, nats renungan kita hari ini merupakan bagian dari kitab Doitro Yesaya, yaitu pasal 40 sampai dengan pasal 55, yang mengisahkan kehidupan orang-orang Yehuda pada masa awal pembuangan di Babel atau Babilonia, akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Kehidupan mereka di negeri sendiri menjadi kenangan yang indah akan masa lalu yang kerap kali membangkitkan rasa rindu untuk kembali ke kampung halaman. Namun, realitas hidup yang penuh penderitaan di negeri pembuangan sering membenamkan rasa rindu itu. Di awal pembuangan ini, pemerintah Babilonia sangat mengekang dan menindas mereka hampir di seluruh aspek kehidupan, baik psikis, ekonomi, kultural, dan spiritual atau keagamaan. Dalam situasi dan kondisi kehidupan yang demikianlah, tampil Nabi Yesaya atau Doitro Yesaya menyuarakan pembebasan Allah atas mereka. Dari sekian banyak suara-suara pembebasan Allah yang disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Israel atau Yehuda yang sedang dalam pembuangan, salah satunya adalah nats renungan kita hari ini yang berbunyi, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Memang Israel telah memborati Allah dengan dosanya, menyusahkan Allah dengan kesalahan. Banyak dosa yang telah diperbuat umat Israel. Mereka sering mendukakan hati Allah. Namun karena kasih setia Allah, Allah memutuskan akan menghapus dosa pemberontakannya dan tidak mengingat-ingat dosanya itu. Hal itu dilakukan Allah bukan karena Israel, melainkan karena Allah sendiri setia dengan janjinya. Janji Allah kepada Abraham itu adalah tanpa syarat, tidak bisa dibatalkan oleh dosa dan kesalahannya. Abraham sendiri sudah berdosa ketika ia menyatakan kepada Raja Mesir bahwa Sarai bukan istrinya, namun Allah tetap melindunginya. Allah itu setia meskipun orang pilihannya tidak setia. Ketika Israel mengingkari perjanjian Sinai atau perjanjian lama, Allah itu memberikan perjanjian baru
yang dimateraikan oleh darah anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, yang ditumpahkan untuk menghapus dosa pemberontakan semua manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti umat Israel, kita yang percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat manusia, juga mendapat berkat perjanjian baru itu, yakni pengampunan dosa dan karunia roh. Allah yang maha mengingat, memutuskan untuk tidak mengingat-ingat lagi dosa kita itu. Lebih jelasnya di kitab Yesaya, Allah berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hal itu dilakukannya bukan karena kita baik, melainkan hanya karena dirinya sendiri. Kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Memang bagi kita orang berdosa, sungguh sulit menerima firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 25 ini. Setidaknya bisa muncul pertanyaan, apakah benar-benar Tuhan mau menghapus dosa saya yang begitu banyak? Jika kita melihat dari kacamata manusia, ya, kesalahan kita tidak bisa termaafkan dan tidak mungkin dapat dilupakan. Tetapi dari kacamata Tuhan, Dia mengampuni dan bahkan tidak mengingat-ingat lagi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu bagi kami pagi ini. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu itu menjadi bekal dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami hendak melanjutkan segala aktivitas kami satu hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.